Tepuk tangan buat Tuhan Yesus sekali lagi, puji Tuhan. Haleluya, silakan untuk kembali. Jemaat Tuhan, terima kasih Bapak Saudara sudah melayani kita semua. Position boleh di sini. Stand boleh. Puji Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Selamat pagi semua. Puji Tuhan, pagi ini semua sukacita. Di tengah tantangan kehidupan kita bisa tetap percaya Tuhan Yesus ada buat kita semua. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Gembala buat kesempatan pagi ini. Saya boleh kembali melayani Bapak Ibu semuanya. Sedikit perkenalan ya, nama saya Fandi Stephen, itu istri saya, Yesus kita. Cuma pagi ini istri saya tidak ikut, sebab dia ada sedikit urusan di Jakarta. Saya datang dari Jakarta tadi malam jam 8 ya. Dan akan melayani pagi ini, nanti sore dan besok pagi, lalu besok siang saya akan kembali ke Jakarta ya. Oke. Saya melayani di Jakarta sebagai lead teaching pastor dari gereja yang kami layani, namanya Living Room Community Church. Kemudian saya juga berkhotbah, pekerjaan saya adalah mengajar dan berkhotbah, sehingga saya senang bisa berkhotbah di berbagai tempat, di gereja-gereja, di sekolah-sekolah, di persekutuan, di kantor-kantor. Sebab saya merasa anak-anak Tuhan harus mengerti firman Tuhan. So kalau kita nggak paham, kita nggak bisa melakukannya. Kalaupun kita melakukannya, kita akan salah melakukannya. Jadi pengertian sangat benar. Firman Tuhan berkata, if you know the truth will set you free. Kalau kita tahu kebenaran, itu akan memerdekakan kita. Merdeka untuk apa? Bukan merdeka semena-mena dalam hidup kita, tapi supaya kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau buat kita semua. Amin. Saya menulis buku dan juga saya sedang melanjutkan saya punya sekolah S3 saya di salah satu sekolah Alkitab. Puji Tuhan ya. Jadi terima kasih pagi ini kita bisa jumpa sama-sama. Saya pernah melayani gereja ini waktu kita masih berada di gedung BRI ya. Itu udah lama banget ya, tahun berapa ya? Lama sekali. Dan puji Tuhan pagi ini saya masih bisa melayani Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sekali lagi Pak ya. Kita mau sama-sama menikmati firman Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan ya. Oke. Ini sedikit gambar. Saya punya sekolah dan ini saya menulis buku yang saya sedang tulis tahun ini, Wisdom for Character. Kalau Bapak Ibu suka membaca buku, nanti kita bisa ada di depan bukunya ya. Puji Tuhan. Pagi ini saya akan sharing sesuatu yang sederhana. Judulnya adalah Ingat kepada Tuhan. Ingat kepada Tuhan. Katakan sama-sama 2, 3. Ingat kepada Tuhan. Oke, sekali lagi dengan semangat 2, 3. Ingat kepada Tuhan. Oke ya, pagi ini kita akan sama-sama renungkan firman Tuhan. Ingat kepada Tuhan. Ada ayat yang akan kita baca sebagai pembuka, Matius 6 ayat 24 dan 25. Dari sini saya akan menjelaskan sesuatu buat kita semua ya. Matius 6 ayat 24 dan 25. Kita akan baca sama-sama. Saya minta ladies first, kaum ibu, kaum wanita ayat 24, kemudian bapak-bapak, ya, kaum pria, gentleman ayat 25 ya. Oke. Ibu-ibu dulu ya. Ibu-ibu siap? Ibu-ibu siap? Siap. Oke, bapak-bapak siap? Siap. Oke ya. Kita baca gantian ya pagi ini ya. Ayat 24 kaum wanita. Ladies first, 2, 3. Terima kasih Om Bapak. 2, 3. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Amin. Puji Tuhan. Ini bukan ayat yang asing ya. Berapa banyak sudah pernah baca ayat ini? Oke ya, ini bukan ayat yang asing, dan saya akan jelaskan firman Tuhan dari ayat ini ya. Bapak Ibu sekalian, kita mesti mengerti begini. Tuhan tidak anti memberkati anak-anaknya. Tuhan tidak anti anak-anak Tuhan mengalami berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Amin nggak? Setuju? Berapa yang yakin Tuhan memberkati hidup kita? Menurut saya begini, Bapa di sorga itu Bapa yang sangat baik. Dan sebagai seorang Bapa, kadang-kadang Bapa nggak punya banyak pilihan.
Allah kita di sorga, menurut saya, tidak punya banyak pilihan selain memberikan yang terbaik yang Bapa bisa berikan untuk hidup kita, anak-anaknya. Bapa di sorga tidak memiliki banyak pilihan selain memberkati anak-anaknya dan memberikan segala yang terbaik yang Bapa punya buat kita semua. Dan Bapa sudah buktikan dengan menyerahkan putranya yang tunggal, yang terbaik, the best of heaven untuk kita semua, yaitu Yesus Kristus. Amin. Maka itu menunjukkan hati Bapa bagi anak-anaknya adalah to give all the best, memberikan segala yang terbaik. Gak usah Bapa di sorga, Bapa dunia. Saya mau tanya Bapak-bapak, punya banyak pilihan buat anak-anaknya? Saya rasa Bapak di dunia aja ya, nggak punya banyak pilihan selain memberikan segala yang terbaik yang Bapaknya bisa buat anak-anaknya. Betul apa betul? Kalau bisa sekolahin anaknya di satu sekolah yang uang sekolahnya 1 juta 1 bulan, nggak akan orang tua itu pilih yang 100 ribu 1 bulan. Kalau dia bisa sekolahin anaknya yang 1 bulan 10 juta, dia nggak akan kasih yang 1 juta. Pokoknya yang terbaik yang orang tua bisa berikan, dia akan berikan buat anak-anaknya. Betul? Kalau bisa beliin baju di mall yang bagus, nggak akan orang tua beliin anaknya baju di kaki 5. Kalau bisa ajak anak-anaknya libur ke luar negeri, nggak akan dia bawa ke tempat-tempat yang jelek. Itu maksud saya. Orang tua nggak punya banyak pilihan selain memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Bapa di surga juga hanya punya satu pilihan, memberikan yang terbaik buat kita semua sebetulnya. Itu hati Bapa. Nah, kita anak-anaknya, ketika kita diberkati, somehow kita jadi punya banyak pilihan. Itu bedanya. Waktu Tuhan berkati kita, kita jadi punya banyak banget pilihan. Makanya, ketika Allah mau memberkati kita, Allah itu mesti meyakinkan kita, Allah mesti membentuk kita, supaya ketika hidup kita diberkati, kita tetap memilih pilihan yang tepat. Sebab Bapak tahu, resikonya ketika berkat itu datang buat anak-anaknya jadi punya banyak pilihan. Kalau kita nggak punya duit, misalnya nggak punya duit hari Minggu, nggak punya duit, kemana kak kita? Kenapa ke gereja Pak? Low cost ya. Daripada ke mall jalan-jalan, makan habis 300-500 ribu, mending ke gereja. Udah kita ke gereja aja, nggak usah jalan-jalan kemana-mana. Kita mau cari Tuhan aja, kita minta berkat Tuhan, kita mau doa aja. Anak-anak semua ke gereja, anak-anak semua sekolah minggu. Otaknya bapaknya bilang, kalau ke mall uang banyak, belum main time zone, habis ratusan ribu, belum makan, habis macam-macam gitu ya. Nah itu lagi kesusahan. Tapi begitu kita diberkati hari Minggu punya rezeki begitu banyak, mau kemana kak kita Minggu? Tiba-tiba jadi banyak pilihan. Mau ke mall, mau ke gereja, apa kita liburan? Kemana? Sebab kita punya sesuatu. Makanya Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang ya, berkat itu membuat kita jadi salah pilih. Makanya pagi ini firman Tuhan bilang, ingat kepada, katakan 2, 3. Ketika harta bertambah banyak, jangan hatimu melekat. Tuhan tidak anti anak Tuhan diberkati. Malah saya bilang Tuhan ingin sekali memberkati hidup kita. Tapi jangan sampai ketika berkat datang, hati kita melekat ke situ. Sebaliknya, kita harus tetap ingat kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan ya. Pagi ini angkat tangan kanan ke atas, lambaikan sedikit. Tepuk pundak di sebelah kanan kita, bilang begini, ingat kepada Tuhan. Khususnya waktu diberkati. Amin. Haleluya ya. Nah dari ayat ini saya punya beberapa hal saya bagi buat kita. Mudah-mudahan kita bisa mengerti sesuatu ya. Saya akan berusaha untuk bisa Anda memahami sesuatu. Yang warna merah itu adalah highlightnya ya. Ada 2 tuan, ada Allah, ada Mammon, ada makan atau minum, ada pakai, dan ini ayat berbicara buat kita semua. Nah dari 2 ayat ini Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak anti dengan Mammon. Sekali lagi ya, Tuhan tidak anti dengan Mammon, tapi Tuhan tidak mau anak Tuhan mengabdi kepada Mammon. Nah dari 2 ayat ini saya simpulkan ada prinsip, namanya prinsip mengendalikan dan mengandalkan. Prinsip apa? Mengendalikan dan mengandalkan. Nah saya mau kasih sebuah ilustrasi supaya Anda nangkep betul ya. Nah saya minta WL kita dan singers yang cowok boleh maju ke depan. Oke, sama pemain drum ya, pemain drum ya. Oke, pemain drum maju ke depan. Sama satu lagi orang, satu boleh maju ke depan, siapa aja. Sebenarnya saya minta pemain musik tadi, tapi sudah ditulis semua. Oke, satu depan ya. Oke, boleh ambil 2 bangku, mohon maaf. Bangku merah sama bangku yang
biru itu 2 bangku aja. Oke. Ini supaya Anda menangkap sesuatu supaya nggak gampang lupa ya. Soal firman Tuhan kan kalau kita nggak ingat, iblis akan ambil dan kita akan gampang lupa. Oke. Nah, oke di sini, oke semua cowok-cowok boleh maju ke depan. AWL di depan bangku merah, singa di depan bangku biru. Lalu kamu di ujung, kamu sebelah sini. Oke, maju ke depan, yang ada sana semua. Lencang depan semua. Depan ya. Ingat masa-masa dulu ya, selesai sekolah. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ada prinsip namanya mengendalikan dan mengandalkan. Katakan sekali lagi 2, 3. Oke ya. Bagaimana itu bentuknya? Begini. Dari Matius 6 ayat 24 dan 25 ada 4 hal yang ditulis di situ. Ada Tuhan, ada manusia, ada mamon, ada makan, minum, dan pakai. Ini ilustrasi ya. Ada Tuhan, ada manusia, ada mamon, ada makan, minum, dan pakai ya. Ada makan, minum, dan pakai. Oke. Nah, saya mau tanya, dari 4 hal ini mana yang Tuhan? Kamu tidak dapat mengabdi pada 2 Tuhan. Siapakah 2 Tuhan itu? Atau apakah 2 Tuhan itu? Dari Tuhan, manusia, mamon, makan, minum, pakai. Yang mana yang Tuhan? Tuhan dan mamon. Tuhan dan mamon. Tuhan ini Tuhan yang besar, saya kasih bangku merah. Mamon ini Tuhan yang kecil, saya kasih bangku yang biru. Ada 2 Tuhan, Tuhan dan mamon. Manusia Tuhan bukan? Bukan. Kita mesti mengerti, manusia tidak pernah diciptakan sebagai Tuhan. Sejak zaman Adam dan Hawa, ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa tanpa dosa, apakah jadi Tuhan di situ? Memang manusia diciptakan untuk berkuasa, tapi siapa yang kasih perintah? Tuhan. Maka ketika manusia disuruh berkuasa atas bumi ini, tetap manusia sebagai hambanya Tuhan. Sebab manusia terima perintahnya dari Tuhan. Tentu Tuhan ada di atas, Tuhan itu menjadi Tuhannya manusia, dan manusia menjadi hamba Tuhan. Manusia diciptakan sebagai hambanya Tuhan. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia menjadi hamba dosa. Ketika Yesus mati buat manusia dan kita terima Dia sebagai juru selamat, kita dibebaskan dari dosa, kita kembali menjadi hambanya Tuhan. Tetap hamba. Manusia itu hamba. Amin. Bilang sama-sama, saya ini hamba. Maka Tuhan membenci orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Sebab manusia pada sisi manapun juga tidak bisa menjadi Tuhan. Nah, manusia ada di tengah. Ini ada Tuhan, ini ada mamon. Prinsipnya begini, Allah atau Tuhan mengendalikan manusia. Manusia mengandalkan Tuhan. Manusia mengendalikan mamon. Mamon mengandalkan manusia. Mamon mengendalikan makan minum pakai. Makan minum pakai mengandalkan mamon. Nah, ketika Tuhan menjadi Tuhan, terciptalah realita kerajaan Allah. Kalau Tuhan adalah Tuhan, maka kerajaan Tuhan adalah kerajaan Allah, mencakup semuanya. Nah, mamon ketika dia menjadi Tuhan, dia menciptakan sebuah kerajaan lain namanya kerajaan dunia. Ada 2 kerajaan dan kita tinggal di dalamnya. Tapi kita mesti tahu, dari 2 kerajaan itu ada kerajaan yang paling besar, yaitu kerajaan yang tidak tergoncangkan, kerajaan Allah di hidup kita. Amin. Makanya Allah mengendalikan manusia, manusia mengandalkan Allah. Manusia mengendalikan mamon, mamon mengandalkan manusia. Mamon mengendalikan makan minum pakai mengandalkan mamon. Apapun yang ada dalam dunia, Bapak Ibu sekalian ya, makan, minum, dan pakai itu butuh duit. Betul apa enggak? Berapanya butuh duit? Yang butuh aja. Selama kita hidup dalam dunia, Tuhan tuh mengerti kita membutuhkan uang. Karena apa? Makan, minum, pakai mengandalkan mamon, dan mamon mengendalikan makan, minum, pakai. Orang yang punya uang, dia bisa mengendalikan dunia ini, kerajaan dunia. Karena mamon itu rajanya di dunia ini. Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu. Dan Tuhan tahu anak-anak Tuhan butuh uang. Tuhan tahu supaya bisa makan, minum, dan pakai. Nah, makan, minum, pakai mengandalkan mamon. Nah, Bapak Ibu sekalian, mamon, uang ini mengandalkan manusia. Uang kalau nggak ada manusia, nggak ada artinya. Misalnya ya, kita punya uang nih, segepok duit, kita taruh di meja.
begitu kita taruh di meja, kalau nggak ada tangan menjamah itu uang nggak bakal jadi Indomie. Betul nggak? Uang tetap aja uang. Kalau nggak ada tangan manusia jamah atau pegang itu uang nggak jadi apa-apa. Apa bedanya dolar Amerika, rupiah, renminbi, pound sterling sama kertas tisu? Bedanya apa? Kalau nggak ada manusia, nggak ada bedanya, nggak ada artinya, nggak ada nilainya. Uang sama tisu, kertas uang sama kertas tisu apa bedanya? Nggak ada bedanya. Tapi begitu ada manusia pegang itu semua, mulai ada dolar 13.000 sekian, renminbi 2.000 sekian, rupiah sekian, dan tisu nggak ada nilainya. Karena ada manusia yang mengendalikan mamon. Makanya Tuhan mamon ini ya butuh manusia. Nah, tapi manusia tidak bisa kendalikan sendiri karena ini Tuhan. Manusia butuh Tuhan. Tuhan mengendalikan manusia, baru manusia bisa mengendalikan mamon, dan manusia bisa kendalikan makan, minum, dan pakai. Anda nangkap sampai sini? Cukup paham ya? Nah, ketika manusia punya mamon, ini sulitnya nih. Ketika manusia punya mamon, kadang-kadang Tuhan disingkirkan dari hidupnya. Kita buang Tuhan. Tuhan tidak anti anak Tuhan diberkati, saudara. Tetapi kadang-kadang yang membuat kita tidak bisa datang sama Tuhan itu karena kita punya sesuatu yang lain. Sampai Tuhan mesti ngomong, alangkah susahnya orang kaya masuk ke dalam. Tuhan tidak anti orang kaya, saudara. Tuhan mau bikin kita semua diberkati, amin. Tapi Tuhan mau kita tetap ingat kepada Tuhan. Nah, ketika manusia diberkati dan membuang Tuhan dari hidupnya, ada satu bangku yang kosong. Bangku siapa ini tadi? Bangkunya Tuhan. Ini milik Tuhan. Bangku ini milik Tuhan. Apakah Tuhannya Tuhan atau Tuhannya mamon? Nah, ketika bangku Tuhan kosong di hati kita, siapa yang seolah-olah bisa pindah ke bangkunya Tuhan? Siapa? Tidak bisa manusia. Sebab manusia bukan Tuhan. Itu masalahnya. Karena manusia bukan Tuhan. Manusia nggak bisa seolah-olah jadi Tuhan. Nggak bisa. Tapi ketika bangku Tuhan kosong, yang bisa pindah menggantikan, tanda kutip, menggantikan Tuhan di hidup manusia, mamon. Karena dia memang diciptakan sebagai Tuhan. Tuhan bohong-bohongan. Maka manusia ketika nggak punya Tuhan, uangnya menjadi Tuhan bagi hidupnya. Orang kalau di dunia ini, kalau dia diberkati, dia kaya tapi nggak percaya Tuhan, ini pendapat saya ya, Alkitab juga bilang agak sulit masuk dalam kerajaan Allah. Karena dia bilang gini, Tuhanmu kelihatan apa enggak katanya? Tuhanku kelihatan, nih mau cetung katanya. Ini Tuhanku nih, kelihatan. Tuhanmu kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Makanya sulit sekali orang yang kaya di dunia ini percaya kepada Tuhan. Karena apa? Imannya ditaruh pada Tuhan yang lain. Ini kata Tuhan, sampai Yesus mesti ngomong, alangkah sulitnya orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Lebih gampang unta masuk dalam lubang. Bisa nggak? Bisa, tapi susah. Kenapa susah? Sebab dia mesti tanggalkan Tuhan palsunya nih, pseudo God. Tuhan palsu mesti dia tanggalkan, dan sulit sekali. Makanya saudara, kita anak Tuhan ya, mesti mengingat Tuhan senantiasa, supaya waktu Tuhan berkati hidup kita, kita punya pengalaman dengan Tuhan yang nggak bisa digantikan dengan harta dunia ini. Amin. Nah, ketika manusia nggak punya Tuhan, di luar sana banyak orang yang sangat kaya tapi nggak percaya sama Tuhan, menghujat Tuhan, menghina Tuhan, menjadikan nama Yesus sebagai sampah di hidupnya karena mereka hidupnya sejahtera dan diberkati, tanda kutip ya. Nah, mamon mengendalikan manusia. Manusia mengendalikan makan, minum, pakai. Dengan tangan mamon, dia bisa menjangkau makan, minum, dan pakai. Seolah-olah dia merasa sebagai Tuhan. Tapi sebetulnya ya, manusia tetaplah hamba. Kapan terjadinya begini? Ketika uang itu meninggalkan dia, berapa banyak orang yang sangat kaya, ketika sahamnya jatuh, usahanya berantakan, dia jadi gila, dia stres, dia bunuh diri. Uang itu tuan yang jahat, tapi hamba yang baik. Kalau kita melihat cara Tuhan bekerja, kembali ke posisi semula, biarkanlah mamon ada pada tempatnya, dan biarkan Tuhan juga ada pada tempatnya. Bapak Ibu sekalian, manusia ada di tengah-tengah. Ingatlah kepada Tuhan. Tuhan adalah Tuhan hidup kita. Mamon adalah hamba kita. Allah ciptakan mamon sebagai hamba yang baik.
kalau kita punya banyak mamon sebagai hamba, hidup kita akan enak. Mau makan apa aja bisa, beli apa aja bisa, berkati apa aja bisa, kasih siapa aja bisa. Kalau dia jadi hamba, mamon ini hamba yang baik. Tapi kalau dia jadi tuan, mamon itu tuan yang jahat. Biarkan Tuhan jadi tuan di hidup kita, dan mamon jadi hamba kita, supaya kita bisa menjangkau dunia, memberkati dunia, dan hidup kita bisa menyatakan kemuliaan Tuhan di bumi ini. Amin. Puji Tuhan ya. Tepuk tangan sama-sama buat teman-teman kita. Thank you so much. Bangku di depan gak apa-apa. Bangku gak apa-apa depan. Thank you ya. Thank you. Anda paham sesuatu pagi ini? Mudah-mudahan cukup mengerti ya, supaya kita ingat kepada Tuhan. Sebab ketika kita diberkati, begitu gampangnya kita berpaling daripada Tuhan dan mencari sesuatu yang lain. Oke, next. Ada sebuah ayat, Ulangan 8 ayat 17 dan 18. Oke, kita baca sama-sama ayat ini. Ulangan 8 ayat 17 dan 18. 2, 3. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, oleh kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Tuhan ingatkan kita, Tuhan ngomong begini, tetapi ketika engkau diberkati, haruslah engkau ingat kepada, ingat sebelah kanan atau sebelah kiri saya? Bangku merah atau bangku biru? Nah, haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan. Katakan sama-sama, kekuatan. Untuk apa? Nah, jadi kalau kita datang ke gereja, Bapak Ibu sekalian, ini pendapat saya, jangan minta kaya. Salah kalau kita datang sama Tuhan minta kaya. Sebab gereja bukan tempat pesugihan ya, betul? Kalau kita datang sini minta kaya, ntar jadi tempat pesugihan loh. Ya, ntar kita pengkhotbah di centengnya, saudara. Ya. Kita datang sama Tuhan ya, jangan minta kaya, saudara. Oh, di luar sana orang berbakti minta kaya, orang Gunung Kawi sesembahan minta kaya, saudara. Orang ke tempat ibadah yang lain minta kaya. Kita datang sama Tuhan ya, minta kekuatan. Katakan sama-sama, kekuatan. Kita datang sama Tuhan minta yang tepat. Kita minta kekuatan. Kenapa? Sebab kekayaan sudah ditaklukkan dalam hidup kita. Kekayaan itu hambanya kita. Kita nggak usah minta-minta mengemis itu semua, nggak usah. Kita datang sama Tuhan, kita minta kekuatan daripada Tuhan. Untuk apa? Memperoleh kekayaan, the power to get wealth, the power to create wealth. Orang di luar sana, saudara, enggak, Tuhan bisa kaya kok. Betul nggak? Karena mereka mungkin punya kekuatan untuk itu. Makanya kalau datang sama Tuhan, kita minta kekuatan yang lebih besar, supaya kalau Tuhan percayakan itu semua, hati kita tetap melekat kepada Tuhan. Sudah gini, ilustrasi begini ya. Kalau kita ke tempat olahraga ya, ke gym, misalnya kita ke gym. Nah, kalau di tempat gym itu ya, kita kan angkat beban nih. Kita baru pertama kali datang ke tempat gym. Waktu kita ke tempat gym mau olahraga, kita lihat misalnya ada Deddy Corbuzier misalnya ya. Osiri itu, wah. Deddy Corbuzier mengangkat beban begitu besar. Wah, dia angkat beban yang gede banget, misalnya dumbbellnya 20 kilo ya. Dia angkat 20 kilo, wah, ototnya besar banget. Dia angkat di tengah-tengah gitu kan. Lalu semua orang ngeliatin dia. Dan kita baru pertama kali datang, kita lihat, wow, ada Deddy Corbuzier di situ, ngangkat beban di tengah-tengah, di center point. Orang-orang pada ngeliatin dia, secara dia juga artis gitu loh. Nah, orang ngeliatin dia, kita bilang, wah, saya juga kepingin angkat beban kayak Deddy Corbuzier. Kita ngomong sama kita punya coach, coach, kasih saya beban dong. Coachnya tanya, berapa besar? Kayak Deddy Corbuzier, 20 kilo katanya. Lalu coach lihat tangan kita. Waktu dia lihat tangan kita masih lempeng, saudara. Nggak ada ototnya. Lalu coach bilang gini, wah, tanganmu nih masih kecil ototnya. Kalau kamu angkat 20 kilo, kamu nggak akan jadi otot tangannya. Nanti kamu pulang encok katanya. Jadi gimana coach? Nih, saya kasih kamu beban. Dia kasih kita 2 kilo. Dia bilang, lo kok cuma 2 kilo? Coachnya bilang, hey Pandi, di gym ini ya, kita punya beban dari 1 kilo sampai 100 kilo. Kita semua ada. Kamu nggak usah minta, nggak usah doa. Semua sudah ada. Masalahnya, kamu punya nggak kekuatannya untuk ngangkat? Masalahnya, punya nggak kekuatannya? Semuanya udah ada. Kalau kamu kuat, silahkan angkat. Masalahnya, punya nggak kekuatan? Makanya coach kasih yang 2 kilo, supaya kita punya kekuatan. Dari 2 kilo naik ke 5 kilo, kalau otot udah besar, naik ke 10 kilo, dan seterusnya. Bukankah firman Tuhan berkata, langit dan bumi Tuhan yang
punya sejak zaman Adam dan Hawa sudah diserahkan untuk ditaklukkan oleh manusia. Masalahnya, mampu nggak kita menaklukkannya? Punya nggak kita kekuatannya? Nggak usah minta yang aneh-aneh sama Tuhan. Kita minta, Tuhan kasih aku kekuatan. Seberapa yang Kau berikan supaya aku mampu untuk kelola itu semua. Amin Bapak Ibu. Supaya kita nggak jatuh dalam dosa. Tuhan paling tahu seberapa yang kita mampu angkat. Makanya ingat selalu kepada Tuhan. Ketika harta tambah banyak, jangan hati kita melekat ke situ. Kita harus semakin ingat dan takluk kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, setiap berkat yang Tuhan kasih selalu ada ujiannya. Itu masalahnya. Selalu ada ujiannya. Jadi setiap berkat yang datang di hidup kita itu bisa mendatangkan sukacita, tapi kadang-kadang juga bisa mendatangkan duka cita. Kalau kita salah fokus, kita akan sangat menderita. Kita akan menderita di tengah-tengah berkat yang Tuhan kasih. Jaga kita punya hati dengan sebaik-baiknya. Oke? Ini ceritanya Bapak Ibu sekalian. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama siapa? Ayub. Orang itu saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub ini orang yang saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Katakan sama-sama atau tiga. Saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Jangan lihat ke depan, hafalkan sedikit. Ayub orangnya apa? Saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Sekali lagi, Ayub apa? Saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Ayub ada di tengah. Kalau dia saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, Ayub ini ingat kepada Tuhan. Dia mengingat Tuhan, dia memiliki kekuatan daripada Tuhan. Diberkati nggak? Orang saleh diberkati nggak? Orang jujur diberkati nggak? Yang takut Tuhan diberkati nggak? Yang menjauhi kejahatan diberkati nggak? Diberkati, saudara. Makanya Ayub memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, dan 500 keledai betina. Kenapa Ayub bisa diberkati begitu rupa? Karena Ayub saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Ini yang luar biasa dari cerita Ayub. Dia hidupnya benar di mata Tuhan. Dia ingat kepada Tuhan. Makanya Ayub diberkati oleh Tuhan. Ayub kaya nggak? Bukan cuma kaya, dia yang paling kaya di tanah timur pada hari itu. Kok cuma punyanya hewan-hewan begitu? Ini bahasa perjanjian lama, gitu ya, kan belum ada yang lain. Jadi orang kalau kaya itu diberkati dengan segala macam kambing domba, lembu sapi, unta, dan keledai segala macam, saudara. Kalau saya terjemahkan dalam bahasa masa kini, mungkin begini bunyinya ya. Ayub memiliki 7.000 Avanza Xenia, 3.000 Alphard ya, 500 pasang Pajero yang 4x4 dan Dakar, dan 500 keledai betina. Ini hewan angkut barang, ini Grand Max ya. Oke. Jadi Ayub ini punya banyak sekali transportasi, dia itu sangat diberkati Tuhan. Kenapa diberkati? Sebab takut akan Tuhan, jauhi kejahatan, saleh dan jujur. Bapak Ibu sekalian, ketika berkat datang di hidup kita, muncullah ayat ini. Satu saat iblis sedang keliling-keliling di dunia, Tuhan panggil dia. Dan Tuhan berkata kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Setan itu kan dia random ya. Dia lihat dunia, anggap ini dunia, anggap ini setan, saudara. Dia lihat sekeliling, dia lihat sekeliling. Tiba-tiba Tuhan ngomong, hai iblis, apakah engkau melihat hambaku Ayub? Yang membuat iblis jadi fokus pada Ayub siapa? Tuhan. Kadang-kadang Tuhan suka iseng ya. Tuhan gak jahat, amin. Bilang sama-sama, Tuhan gak jahat, cuma suka iseng. Tuhan iseng gak? Kalau dia hambaku Ayub, saya akan langsung fokus sama Ayub. Ilustrasi Pak ya, fokus. Lalu Tuhan ngomongnya apa? Hambaku Ayub saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Gak tanggung-tanggung loh. Allah puji Ayub di depan iblis, gak tanggung-tanggung. Berapanya mau dipuji Tuhan? Di depan iblis. Tuhan puji Ayub di depan setan, bikin setan jengkelnya minta ampun. Wah, langsung setan ngomong gini, Tuhan, Ayub saleh, jujur, takut akan engkau, menjauhi kejahatan, sebab engkau menjaga hidup Ayub sih. Engkau memberkati dengan 7.000, 3.000, 500 pasang dan 500 tadi, engkau berkati dia. Makanya Ayub saleh, jujur, takut Tuhan, jauhi kejahatan. Tuhan, coba engkau
datang dan aku akan mencobai Ayub. Apa yang dicobai? Yang dicobai kerajaan dunia. Mamon, makan, minum, pakai. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita itu mesti punya kekuatan dalam Tuhan. Sebab mamon dan makan, minum, pakai ini objek pencobaan. Objek pencobaan. Kalau manusia nggak punya Tuhan, dia hanya mengandalkan mamon, makan, minum, pakai, dia akan habis waktu dicobai. Kekuatan kita bukan pada mamon, makan, minum, pakai, bukan. Kekuatan kita ada pada Tuhan. Iblis hanya bisa mencobai kerajaan dunia. Sebab iblis ada di udara, dia penguasa, dia penghulu di udara. Dia hanya bisa jangkau apa yang dia bisa jangkau, tapi dia nggak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tapi kerajaan dunia bisa digoncang kapan aja. Dan iblis buktikan itu, dia goncang hidup Ayub ketika Allah angkat perlindungannya. Tiba-tiba apa yang Ayub punya habis semuanya dalam sekejap. Pekerjaannya digoncang, pegawainya digoncang, keluarganya digoncang, kesehatannya digoncang. Bahkan kesehatan Ayub digoncang dan istrinya pergi meninggalkan dia. Ayub mengalami cobaan. Kenapa dicobai? Sebab Ayub diberkati, itu aja. Sebab Ayub punya 7.000, 3.000, 500 pasang dan 500 itu tuh. Coba kalau dia nggak punya apa-apa, apa yang mau dicobai coba? Kalau Ayub nggak punya apa-apa, apa yang iblis mau serang? Ada? Susah. Nggak ada objek yang bisa diserang. Tapi ketika banyak berkat datang, di situ ada banyak masalah. Bapak Ibu sekalian, semakin kita diberkati Tuhan, ini menurut saya, ketika anak Tuhan semakin diberkati Tuhan, nggak bisa enggak, dia akan semakin mengandalkan Tuhan. Sebab dia tahu kekayaan ini ada beban yang dia mesti pikul. Semakin diberkati, semakin dipercayakan banyak, semakin dituntut banyak, semakin tanggung jawabnya besar juga. Maka orang yang diberkati Tuhan nggak punya pilihan. Kalau berkat itu datangnya dari Tuhan, maka hatinya akan kembali kepada Tuhan. Dia akan ngomong gini, tanpamu Tuhan, aku nggak akan mampu kelola ini semua. Engkau percayakan begitu banyak, aku butuh kekuatan daripada Tuhan. Ini loh saudara, berkat yang dari Tuhan akan membuat kita semakin ingat kepada Tuhan, bukan menjauh daripada Tuhan. Sebab kita tahu, tanpa Tuhan, kita nggak akan mampu kelola ini semua. Ketika Tuhan kasih 100 pegawai, 1.000 pegawai, kita langsung mikirin setiap bulan sekian miliar kita mesti kasih gajian buat mereka. Tuhan, mampukan aku. Itu loh saudara. Karena tanpa Tuhan dia nggak mampu. Ketika Tuhan percayakan jemaat begini besar, oh Tuhan, mampukan aku. Bukan malah sombong, wah saya kaya, diberkati. Bukan. Kita malah mesti jaga kita punya hati, kita takut. Karena tanpa Tuhan, kita nggak mampu. Amin Bapak Ibu sekalian. Berkat yang Tuhan kasih buat kita akan membuat hati kita semakin ingat kepada Tuhan. Itu ciri-cirinya. Kalau itu daripada Tuhan, akan membuat kita semakin mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan yang lain. Amin. Angkat tangan kanan sekali lagi ke atas. Tepuk pundak sebelah kanan kita, bilang andalkan Tuhan. Semakin diberkati, semakin mengandalkan Tuhan. Hidup ini nggak main-main. Kita mau andalkan Tuhan lebih lagi. Ayub dicobai begitu rupa. Apa yang terjadi? Ini respon orang yang ingat kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub, mengoyak jubahnya, mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia menyembah. Saya mau tanya, sujudnya ke arah kanan atau ke arah kiri? Ke kanan. Dia sujudnya menyembah kepada Allah. Ini orang yang ingat kepada Tuhan. Dia nggak sujud sembah kepada Mamon. Dia nggak sujud sembah kepada dunia ini. Dunia boleh bergoncang. Begitu ini bergoncang, dia cari Tuhan. Dia sujud sembah kepada Tuhan. Ini kekuatan. Ini yang saya maksud dengan kekuatan. Ketika kerajaan dunia digoncang, kita tetap punya kekuatan untuk sujud sembah kepada Tuhan. Hidup kita tetap saleh dan jujur. Hidup kita tetap takut akan Tuhan. Hidup kita tetap menjauhi kejahatan. Kita mesti sampai di situ Bapak Ibu. Lalu Ayub berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ketika kerajaan dunia digoncang, dia masih bisa bilang, terpujilah nama Tuhan. Ini butuh kekuatan loh. Gak gampang. Ini butuh kekuatan. Ketika kita dikasih handphone baru sama Tuhan, bisa 10 juta, kita bilang, puji Tuhan,
Haleluya. Ada berkat baru. Kita punya kerajaan dunia yang baru. Handphone baru kita yang misalnya 10 juta. Puji Tuhan. Haleluya. Tiba-tiba iblis datang, goncang handphone kita, jatuh, diangkat, mati. Waktu diangkat mati, bisa nggak kita bilang ini? Puji Tuhan. Haleluya juga. Handphone bagus, puji Tuhan. Haleluya. Handphone mati, puji Tuhan. Haleluya. Bisa nggak? Nah, amin. Nah, kalau saya saudara, ini butuh kekuatan. Ada orang udah ke gereja dulu jalan kaki. Waktu pagi-pagi ke gereja jam 7 pagi senang-senang aja tuh jalan kaki. Wah, senang-senang aja mau cari Tuhan. Tuhan berkati hidup dia, dikasih sepeda motor. Wah, sekarang dia ke gereja naik motor. Biasa jalan setengah jam naik motor, 5 menit sampai. Bertahun-tahun begitu. Satu saat waktu dia mau ke gereja, motornya pagi itu mogok. Waktu motornya mogok, dia datang sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan, aku kan mau ke gereja, aku mau pelayanan. Kenapa motorku mogok? Jadi ngambek, saudara. Dulu ke gereja nggak punya motor, santai aja jalan kaki. Begitu punya motor, motornya rusak, malah ngambek sama Tuhan. Lupa kali, dulu di jalan kaki senang-senang aja. Betul nggak? Itu namanya hati mulai melekat kepada berkatnya Tuhan. Harusnya kan waktu motornya rusak, kan ingat, dulu ke gereja jalan kaki juga. Mesti happy-happy aja. Makanya ketika semakin banyak Tuhan berkati kita ya, hati ini mesti kita jaga sungguh-sungguh. Jangan sampai ada di situ. Makanya kadang-kadang Tuhan goncang untuk ingatkan kita, hey Fandi, ingat loh, hatimu nggak boleh di sini ya. Hatiku harus ada di sini. Ingat kepada aku, ingat kepada aku. Amin. Kerajaan Tuhan gak akan digoncang, tapi kerajaan dunia akan digoncang berkali-kali. Nah, Ayub berkata, dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ini saya bilang Ayub itu luar biasa. Ayub itu ya, kalau Anda mengerti, ini seperti korpus deliktinya, ini pembandingnya. Hai setan, kau lihat hambaku Ayub, kau goncang bagaimanapun juga, dia tetap tidak berbuat dosa. Allah berkata, Ayub tetap saleh, tetap jujur, tetap takut akan Tuhan, tetap menjauhi kejahatan. Walaupun digoncang demikian rupa, hati Ayub tidak berubah. Ingat kepada Tuhan, tetap melekat hanya kepada Tuhan. Amin. Dan Tuhan itu nggak pernah salah, Bapak Ibu. Kenapa begitu? Banyak orang nggak suka baca kitab Ayub, karena cerita Ayub itu ya menyeramkan, betul. Ayub itu ya, Bapak Ibu, ada 42 pasal. Ayub ada 42 pasal. Nah, pasal 1 sampai 41 ini isinya ya, conjuring banget ya, menakutkan banget. Banyak cerita-cerita yang nggak enak. Karena itu kalau kita baca Ayub ya, baca dulu pasal 42, happy ending dulu, baru mundur pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Supaya kita tahu hati Tuhan itu apa buat Ayub. Tuhan kalau goncang hidup kita ya, bukan hanya itu goncang-goncang bikin kita luka, bikin kita hancur, Tuhan ketawa-ketawa. Enggak. Kenapa Ayub digoncang? Karena Tuhan punya rencana yang lebih baik buat hidup Ayub. Itu aja. Dan itu dinyatakan di Ayub pasal 42. Tuhan itu Bapa yang baik. Sekali dia Bapa yang baik, dia akan tetap Bapa yang baik. Dan Bapa yang baik selalu rancangkan yang terbaik buat anak-anaknya. Kerajaan Allah bukan soal mamon kerajaan dunia, maka minum pakai bagian daripada kerajaan dunia. Tapi kerajaan Allah adalah kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Kalau kita ingat kepada Tuhan, kita akan seperti Ayub. Ketika kerajaan dunia digoncang, kita tetap saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, hidup dalam kebenaran, damai sejahtera dan sukacita dalam Tuhan. Amin. Ingat, kita tinggal dalam dua kerajaan, tapi yang satu ini lebih besar daripada kerajaan yang lain. Dan kita mesti fokus kepada kerajaan Allah, bukan kerajaan dunia. Kita dapatkan kerajaan Allah, kita terima bonusnya, diberkati di dunia ini. Amin. Nah, kesimpulannya begini sebetulnya. Peperangan rohani terjadi, saudara. Allah mempersilahkan iblis menggoncang hidup Ayub. Yang digoncang apa? Selalu portofolio, selalu. Yang iblis goncang selalu portofolio, yang jasmani-jasmani. Dari uang, makanan, minuman, pakaian, sampai kesehatan, semua yang jasmani. Itu namanya portofolio. Itu yang jadi objek serangan daripada kuasa gelap. Hanya itu yang bisa dia serang kalau iblis mau serang dan Tuhan izinkan ya. Ayub orang terkaya dari semua orang di sebelah timur, itu yang digoncang, alam jasmani digoncang, 7.000 kambing dombanya, 3.000 untanya, 500 pasang lembu dan 500 selai betina, semua digoncang. Tapi Ayub tetap saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Karakternya tidak berubah. Ini menunjukkan Ayub punya kekuatan. Ini yang saya maksud dengan kekuatan.
yang daripada Tuhan. Ujung-ujungnya apa? Ayub 42, nggak bisa enggak. Allah akhirnya memberkati Ayub 2 kali lipat. Itu hati Tuhan sebetulnya. Apa yang Ayub punya boleh hilang, dicuri sama setan, tapi Tuhan sanggup mengembalikan apa yang iblis ambil dari hidup Ayub 2 kali lipat. 7.000 kambing domba jadi 14.000 kambing domba, 3.000 unta jadi 6.000 unta, 500 pasang lembu jadi 1.000 pasang lembu, 500 keledai betina jadi 1.000 keledai betina. Hati Tuhan buat Ayub nggak pernah berubah. Ayub, engkau ingat kepada aku akan memberkati engkau. Aku mau berkati engkau 2 kali lipat. Karena itu kekuatanmu mesti meningkat juga 2 kali lipat. Gimana cara kekuatannya bertambah? Ketika yang lama diambil, yang baru datang. Berkat baru nggak bisa masuk lewat hati yang lama. Anggur baru nggak bisa masuk lewat kantung yang lama. Anggur lama dibuang dulu, kantungnya dibersihin, baru berkat yang baru datang di hidup kita. Amin. Kita nggak bisa dengan kekuatan yang sama hari ini terima berkat 2 kali lipat. Itu berkat akan menghancurkan iman kita dan hidup kita. Maka Tuhan bilang, sebelum berkatnya datang, hatimu harus diperkuat dahulu. Sebelum dumbbellnya ditambah bebannya, ototnya mesti kelihatan dulu. Dan Tuhan lakukan itu dalam hidup Ayub. Makanya pagi ini Bapak Ibu sekalian, kalau banyak goncangan dalam kerajaan dunia, mamon kita, makan minum pakai kita banyak goncangan, itu adalah tanda Tuhan mau memperkuat hati kita. Karakter kita tetap ingat kepada Tuhan, sebab besok lusa barangkali Tuhan akan percayakan sesuatu yang lebih besar buat kita. Dan Tuhan gak mau ketika semakin besar berkatnya, hati kita ada di situ. Makanya Tuhan mesti make sure kalau si Fandi diberkati lebih lagi, hatinya tetap melekat kepada aku. Amin. Ingat kepada Tuhan senantiasa, sebab rencana Tuhan selalu baik buat hidup kita semua. Ayat terakhir, Matius 6 ayat 33. Kita baca sama-sama. 2, 3. Maka saya ada di tengah sebagai manusia. Ada kerajaan Allah, ada kerajaan dunia. Semuanya itu oke-oke aja. Tapi Tuhan bilang begini, cari dahulu kanan atau kiri? Kanan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, damai sejahtera, sukacita, saleh, jujur, takut Tuhan, jauhi kejahatan. Maka semuanya itu, apakah itu? Mamon, makan minum pakai, akan Tuhan tambahkan sebagai bonus. Tapi kita dipanggil untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Nanti kita akan nikmati segala berkat Tuhan di hidup kita. Amin.